Ada ibu-ibu berdatang bertanya sama saya, dia bilang, Ustaz, jelek nih itu sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa tahu istrinya belum pikirin kuburna, baru 3 bulan meninggal istrinya kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin mi. Itu takur. Kalau nak kena maki penyakit gula, dek naga agak nyaman. Nah bilang orang di kampungku, anu Ustaz, sakit apa Ki Haji? Nah bilang kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Nah bilang anu, satu mau gula, satu tidak mau gula. Aku bilang bukan kombinasi, komplikasi. Nah bilang, yo kau mau kasih lurus si kakoton sih ada sikolamu. Coba tuh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait dan keluarga besar yang saya kenal dengan memanggilnya Tuan Takur. Dan sesepuh kita, tokoh kita dari Sulawesi Selatan, Bapak Andi Matalata beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama, setiap orang ceramah pasti diawali dengan marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala ini diucapkan tidak diresapi, kadangkala diucapkan tapi tidak membekas di hati. Kenapa? Karena kita merasa tidak banyak nikmat yang Allah kasih. Nanti kita masuk seperti ini, saya bilang, besarnya rumahnya Tuan Takur. Luar biasa, baru kita merasa nikmatnya besarnya rumahnya. Tapi demi Allah, nikmat rumah mewah, mobil banyak, tidak ada artinya kalau kita tidak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih ke contoh, mana ini teknisinya? Dia storing ya. Coba saya kasih contoh, ibu-ibu, mau saya kasih handphone iPhone 13 Pro Max. Mau? Gratis. Pulsanya 5 juta. Mau ibu? Mau ya? Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ayo. Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Masola sih, halo? Bukan HP-mu masolan, telingamu galacca. Ya toh? Berarti yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan jaringan. Yang mahal telinga. Allah kasih, bayar atau tidak? Gratis. Hebatnya lagi nih telinga, posisinya baik. Bapak Ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu di bawah pantat? Halo? Yo, di mana kok? Satu di bawah ketek. Yo, di mana kok? Astagfirullah. Iya toh? Dan hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphonenya tetangga, mana bunyi handphonenya bapak. Dia bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi knalpot. Tidak pernah ada kursus. Itu Allah kasih kita nikmat. Saya kasih lagi contoh. Ini ada kamera yang saya bawa itu. Nih. Lebih 100 juta. Nah, ada lebih mahal lagi kalau dibeli lagi itu telenya paling murah 80 juta. Mau ibu punya ini? Biar ibu punya kamera seperti ini, ibu harus punya ilmu. Harus ditahu berapa kecepatan angin. Harus ditahu berapa kekuatan cahaya, berapa di dalam ruangan. Itu harus diukur jaraknya yang mau difoto dengan lensa. Di zoom, putar-putar. Zoom out, zoom in, dikasih fokus. Biar punya kamera harga 300 juta, ibu tidak tahu pakai, tidak ada gunanya. Foto Kak Ustadz, dipoto setengah badan betul setengah badan, jadinya apa? Pusat ke bawah. Setengah badan tahu itu. Ya toh? Lalu apakah ini yang mahal? Tidak. Apa yang mahal? Demi Allah, biar ada kameramu, kalau tidak ada matamu, tidak ada gunanya. Dan hebatnya lagi nih mata Tuan Takur, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa ini nalen-nalen resana ini malam? Ternyata Satpol PP. Iya toh? Hebatnya lagi di mata, dia punya autofokus. Ibu kalau pegang kamera kan biasa diputar-putar dulu. Ini mata, buka, langsung fokus. Hebatnya ini mata. Dan Allah kasih gratis. Nah kasih ke Pak Andi Matalata mobil, gratis.
Mau atau tidak? Pasti mau. Tapi begitu dikasih, langsung lumpuh, tidak bisa goyang. Mau enggak? Untuk apa mobil kalau lumpuh maki? Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal kaki yang sehat. Mau lagi saya kasih contoh, Ibu. Saya kan dosen di Unhas. Mengajar mata kuliah public speaking. Itu final testnya harus pidato di depan saya. Suatu ketika ada cewek pidato depan saya, nah kasih kaget ke Ibu. Wih, kenapa ada kawat di gigimu itu? Kan modern. Kalau dulu kan orang dikawat itu pagar. Sekarang giginya nak kawat-kawat. Gue bilang, apa nama itu? Dia bilang, ndak gaul di Pak Ustaz, ini namanya behel. Oh, mahal itu dia. Dia bilang, iya mahal ini Ustaz. Waktu itu 20 juta. Ibu, demi Allah, biar mau pasang behel harga 70 juta, kalau ndak ada gigimu, apa kau mau kawat? Iya toh? Berarti yang mahal bukan behel. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih kau gratis. Dan hebatnya lagi nih gigi, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mi mulutmu. Coba, alhamdulillah dibatasi. Coba itu gigi. Ada orang pasang gigi kawan saya yang ditanam, bukan gigi palsu yang ditarik-tarik. Yang ditanam. Itu ternyata satu gigi 21 juta. Kali itu 32 gratis. Kalau pegawai honor tidak bisa kau pasang. Alhamdulillah. Itulah sebabnya Al-Quran selalu menjelaskan kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang engkau kupur kegapi pamaseku muas sekarang. Mana lagi nikmatku kau dustakan. Bayangkan. Allah kasih kita gratis. Beberapa hari yang lalu saya berurusan sama kantor pajak. Beli tanah disuruh bayar pajak lagi. Padahal bukan uangnya, uang tak dipakai. Bayar pajak sampai ratusan juta. Coba, bagaimana seandainya Allah kasih pajak itu napas? Bagaimana seandainya Allah kasih pajak ini mata? Nabi bilang, Tuhan ku kasih kau mata, tapi pajak tiap tahun 10 juta. Allah kasih kita semua gratis. Maka Allah cuma minta syukuri. Tuan Takur dikasih rumah. Saya bilang jagonin Tuan Takur, besarnya rumahnya. Kalau orang Jakarta punya rumah begini ya memang kampungnya. Tapi kalau orang Sulawesi punya rumah besar begini, jago tahu. Ayo. Allah tidak larang kau punya rumah seperti ini, kolam renang. Saya bilang sama Tuan Takur tadi, kalau marah istri tak berenang maki saja di sini, aman. Susah tong itu kalau istri marah terus. Allah tidak larang kau punya mobil sekian banyaknya. Mau kau punya mobil 3 triliun, 3 miliar silahkan. Allah cuma minta satu. Jangan kau takabur. Jangan matempo. Jangan kau sombong. Karena Allah kalau marah, nah cabut ini. Allah cabut, sebentar saja itu kalau Allah marah. Kalau Allah marah, tetap kita kasih harta banyak. Tapi mulai nak cabut dengan cara apa? Nak titip satu penyakit di tubuh tak namanya penyakit gula. Kalau nak kena maki penyakit gula, dek nak agak nyaman. Nah bilang orang di kampungku, Ustaz, sakit apa ke Haji? Nah bilang kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Nah bilang satu mau gula, satu tidak mau gula. Aku bilang bukan kombinasi, komplikasi. Nah bilang yo kau mau kasih lurus si kakoton si ada sikolamu. Coba tuh. Coba bayangkan. Kalau Allah sudah titip penyakit gula dalam diri kita, sudah. Komplikasi. Tubuh satunya membutuhkan gula, penyakit tidak mau gula. Bayangkan kalau Allah. Belum lagi kalau Allah kasih kita penyakit namanya macam-macam nih. Banyak uangnya, tabungannya 7 miliar. Tapi begitu berhadapan meja makan begini, apa nak pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, bayangkan. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Saya pernah pergi ceramah di Roma. Tahu ki Roma, Ibu? Itali, tahu ki? Dekatnya Jeneponto. Itu 2 hari roti saja nak kasih ke itu mie yang besar-besar, spaghetti bede namanya. Aku bilang apa ini nak kayak lem kau kasih makan kak? 2 hari saya bilang carikan nggak nasi bos.
Kau siksa saya kalau kau tidak kasihkan nasi. Biar kau kasihkan roti 2 baskom, kalau tidak ketemu nasi perutku tidak goyang. Baru 2 hari tidak ketemu nasi menderita. Ini Allah kasih. Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan berlemak. Apa saja bisa makan. Ubi rebus. Warna 7 miliar ubi rebus ini bisa makan. Dai naton saya ceramah ini kalau sibuk ibu begini-begini. Simpan saya dulu itu HP ibu. Sayang ini kodon jauh-jauh dari Makassar dengan pikir ceramah baru kita begini dikerjakan. Simpan dulu. Nah bilang mau ki dengar ki Ustaz, jangan kita rekam. Ini ada ini, bagus suaranya nanti, gambarnya jernih. Toh? Karena selama kita pegang HP enggak kita perhatikan itu ceramah. Rugi-rugi, Bu. Ya, enggak gampang mendatangkan Ustaz Dasat. Betul Kak? Betul Kak ini, Bu. Betul. Betul. 7 bulan saya. Jadi kalau datang rugi kalau ibu tidak dengar baik-baik ya. Simpan dulu. Kalau mau ki foto kulayani ki sampai malam. Ada tadi di luar nah bilang, ternyata orangnya kecil juga. Tidak seperti di YouTube. Itulah saya memang kuakui tidak gagah, tidak cakep saya Bu, saya akui. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kau foto sama saya toh. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allah tidak melarang kita punya kekayaan rumah seperti ini. Allah tidak. Kalau perlu umat Islam kaya kok, supaya kau angkat derajat dan marwah orang Islam. Jangan kau jadi peminta-minta. Tapi Allah minta syukuri. Bagaimana cara bersyukuri? 1, perbanyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan takur, kita lihat masukin lagi rumah tak lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, masukin lagi, lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ucapkan dengan lisan dengan benar, kasih dengar telinga. Itu ada bekasnya. Insya Allah berbekas di hati. Apalagi kau sapu-sapu ya rotak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pasti berbekas, pasti enak dirasa. Jangan cuma Alhamdulillah Alamin. Apa artinya itu? Ada orang biasa bersikir, saya tidak tahu apa nak bilang. Coba lihat di masjid, apalagi masjid-masjid kampung, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama alhamdulillah, sama-sama Allahu Akbar, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sampai nih. Karena bilang saja 19. Agak betul tuh 19. Dullah. Itu dullah. Pada cengi cikali. Perbaiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bersyukur pertama. Alhamdulillah. Wih, tabrakan mobilnya anakmu. Tapi alhamdulillah anakmu selamat ji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat WhatsApp. Salah kirim. Sudah dijelaskan sama suami. Salah kirim gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1. Ucapkan hamdalah. Yang kedua, setelah hamdalah, maka yang kita lakukan berikutnya adalah bertasyakur dan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Merenung, evaluasi. Rumah sebesar ini jangan sampai kuburku nanti sempit. Rumah sebesar ini jangan sampai nanti menghimpitku di kubur. Enak rasanya rumah ber-AC kamarnya, kasur spring bed, bagus, kita punya merkuri lampunya. Di akhirat di kubur juga nanti kita punya spring bed dan pakai AC. Alangkah menderitanya di dunia besar begini rumah sampai di kubur terhimpit kita. Gimana caranya? Mas sudakako. Jangko seke. Jangko pelit. Nah bilang orang di kampungku kikirigala paku jambatan. Ibu kutanya ke ibu. Senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit dermawan. Senang mantu pelit dermawan. Tetangga pelit dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya tuh. Tidak pilih apa kau udah bilang jago piru mana seke ki. Jago piru mana seke sekali itu. Padahal dia juga seke. Begitu jelek nah itu sifat seke. Maka ketika punya ki rumah begini, datang sekampung tak jangki pelit. Datang keluarga tak jangki pelit. Ukurannya itu kalau kita orang Bugis, tempat makan. Ukuran dermawannya orang Bugis kita itu makan.
Maka jangan heran kalau kita datang ke rumahnya orang Bugis, mau jam makan atau tidak, pasti napandre ki yolo. Biasanya kan ada orang tamu jam 12 pi, waktu makan pina kasih makan. Tidak. Kalau orang Bugis, mau jam 2 dini hari, mau jam 3 sore, datang langsung sibuk. Nak kasih makan tuan tamunya. Itu salah satu kedermawanan ukurannya makan. Makanya orang Bugis itu beda itu kalau dia di warung dengan suku lain. Kalau orang Bugis biar tidak mau makan, yang penting kasih rame meja. Dimakan atau tidak ramai. Kalau sedikit di atas, na bilang, masih ke. Dek na melu yandre gagana. Itu jangan pelit. Dan tolong tunjukkan saya di dunia ini yang miskin gara-gara dia dermawan. Tunjukkan saya orang yang bangkrut karena dia dermawan. Tidak ada itu. Itu di kompleks yang sudut rumah Ustaz, kayak sekali dulu itu. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada. Maka ibu-ibu kalau mau ki kaya, dermawan ki. Ini ibu-ibu ini banyak semua gelannya. Maksudnya, ibu kalau mati ki siapa pakai itu semua? Anak, istri kedua. Pasti mi kawin lagi suami tak. Iya, pasti mi kawin lagi suami tak. Ada ibu-ibu berdatang bertanya sama saya, bilang, Ustaz, jeleknya itu sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa tahu istrinya belum pikirin kuburna, baru 3 bulan meninggal istrinya kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin mi. Itu takur. Iya tuh, orangnya nak tahu. Iya kan? Dia dengar ceramahku begini, mamanya istriku di rumah nak komplain kak. Dia bilang puang, Ustaz, jadi nanti kalau meninggal kak mau ki juga kawin. Saya suruh duduk ki baik-baik. Nah, sini ki sayang. Dengar ki baik-baik jangankan kita meninggal sayang. Masih hidup ki saja. Nah saya berpikiran selalu mau kawin lagi. Ayo. Maka demi Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, bersedekahlah. Bu-ibu, ada anak tak susah dinasihati. Salah satu sebabnya karena kita pelit. Kenapa itu suamiku tidak mau mendengar? Karena kita pelit. Ingat, ada 6 sifat yang membuat kita tertolak dari bencana. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Jadi kalau rumah tangga tak ribut aja terus kerja, sedekah. Sedekah. Allah kan yang mendatangkan bala, Allah yang menghindarkan kita. Jadi kalau mau ki punya rumah yang bahagia, rumah tangganya rukun akur, sedekah ki. Jadi kalau kita dengar mi suami tak mulai lain-lain, toh, kayak itu laki-laki ada tuan dia bilang, ya nakal-nakal sedikit. Ya, dia bilang, bagaimana tidak Ustaz? Kalau di warung kopi, baik namamu itu pelayan. Assalamualaikum Pak Haji. Mau ki minum apa? Kopi. Pakai gula atau tidak? Gula. Gulanya yang rendah kalori atau bagusnya itu sopan kasih. Bagus 2 tangan nak kasih suami tak. Sekalinya sampai di rumah, bikinan saya kopi. Apa kopi terus kau. Gimana suamimu ndak nambil orang cilaka? Ya. Nah, kita lihat mi gelagak-gelagak suami tak. Ciri-cirinya misalnya tuh yang selama ini tidak pernah pakai parfum keluar. Nah biar pengharum ruahan nak pakai Tommy. Ciri-ciri itu. Selama ini tidak pernah setrika. Nah biar baju dalamnya mau Tommy disetrika. Mencurigakan itu. Paling mencurigakan kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah kalau sudah begitu mi suami tak, jangan kau pergi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Dede. Curhat kau di medsos 60 mi umur dah. Datang kuliah itu ibu-ibu. Dede, caleda. Nah, ada tong kuliah itu ibu-ibu. Dede, update status toi. Di mana di kau? Boleh. Daripada ibu begitu curhat, ya Allah, kan ibu-ibu kan selalu berdoanya di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Status ibu itu Tuhan mau baca statusmu. Jadi bagaimana kalau mau curhat? Salat tahajud ki.
Kalau Allah lindungi suami tak, biar itu perempuan telanjang di depannya tidak mempan. Makanya minta tolong kepada Allah. Ini kita mak jaluk, manena, bertengkar. Hamil lagi. Atau begitu, aku bilang apa sih maksudnya ini? Bertengkar, ini tampusi. Ada tong itu begitu. Ya sudahlah. Nah, ketika ada masalah begitu, ibu jangan cerita jeleknya pasanganmu. Bapak jangan cerita jelek pasangan sama orang lain. Pasti nak cerita ke orang. Masa nak cerita ke Ustadz? Nah masih saudara ke itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya. Masa ton sina cerita ke Ustadz? Pamanku itu, amureku. Siapa itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa nak cerita kak, nama si sepupu kak, Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Maka lebih baik curhat kepada Allah. Ambil sholat duha. Sudah itu, ngadu kepada Allah. Saya tidak tahu salinya sholat duha. Tidak harus bahasa Arab itu sali. Kalau mau ke bahasa Bugis, Wani akan mas sampajang hajat. Kalau kita mau sholat hajat. Ya, sholat hajat karena kita punya hajat besar. Sholli sunnatal hajjadi. Kalau bahasa Arab, kalau kita bahasa Bugis, wakatai masampaja hajat 2 rakaat, sunnah iriseseku lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, saya niat salat hajat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu juga tidak tahu, berdiri tegak menghadap kiblat, ambil jalur pintas. Mana caranya? Bilang makin saja, Tuhan, salat hajat nah, Allahu Akbar. Dia ketawa serius kayak ini. Boleh, betul. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Benar boleh. Nah, sudah itu baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Surat pendek apa? Surah apa saja. Bahkan boleh tidak baca surat pendek. Selesai ruku, tidal. Sudah selesai 1 rakaat, naik lagi 1 rakaat lagi, tambah. Seperti sholat sunnah biasa. Sujud terakhir menangis maka di situ. Sampaikan keluhanmu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suamiku. Saya lihat akhir-akhir ini mulai lain-lain. Tidak mungkin saya bisa jaga ya Allah. Saya periksa HP-nya yang satu ternyata ada lagi yang sembunyi. Curhat itu namanya curhat di hadapan Allah. Nangis maka di depan, sampaikan isi hatimu. Tidak mungkin saya bisa menjaganya. Engkau maha menjaga ya Allah. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah. Nah, sudah itu. Nasar ki, ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Saya bawa besok ke masjid yang lagi dibangun. Mudah-mudahan 1 juta itu tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba miamalkan gitu, coba kiamalkan. Yang jadi masalah kalau suami tak juga bangun sholat hajat. Nah tahu mi juga rumusnya. Sudah sholat, tapi ya Allah, cau namite biniku. Capek mali istriku ya Allah, jaluk saja kerjanya. Bu, ini yang jadi masalah seperti ibu-ibu tadi ada datang bawa ke anak, Ustadz doakan anakku. Mendoakan tidak harus bahasa Arab. Salah kalau dibilang Tuhan itu bukan orang Arab, salah. Yang betul Tuhan itu maha mengetahui bahasa apa saja. Gak boleh Tuhan disamakan dengan manusia. Gak bisa, ya. Jabatan ini sementara saja. Tidak selamanya. Kalau mati kau datang kau tembakan salpo, kau kira mundur malaikat tambah maju. Kan? Nah, maka berdoa silakan. Ibu bahkan boleh bahasa isyarat. Boleh. Bahkan ibu boleh seperti ini. Berdoa boleh begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau baka. Berikanlah. Sudah nih. Daripada bahasa Arab kita tidak tahu artinya. Dunia hasanah wa fil dia bilang Allahumma ghafir lana wa liwalidayna. Padahal dia minta setiakan suamiku. Bingung malaikat dia bilang, apa maksudnya ibu? Lain di bibir, lain di hati. Tidak harus berdoa pakai bahasa Arab, ya? Bersedekah tolak bala. Maka kalau ada rezeki Allah kasih kita, bersyukur dengan memperbanyak lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersedekah, yang ketiga jangan takabur. Takabur itu matempo, sombong. Jangan sombong. Kalau ada keluarga tak miskin, jangkit pandang enteng kasihan. Biasanya itu ibu-ibu paling banyak pandang enteng keluarganya yang miskin.
Kalau pergi pengantin, nah lihat cincinnya orang yang palsu. Nah lihat gelannya. Nggak nak cerita tapi baku kopi itu. Gaji. Ketawa karena begitu gitu. Itu saya saja tadi lewat ada yang bilang, itu ji bajuna watuna di YouTube. Kenapa? Susah kok. Saya pakai baju kau yang sibuk. Ya kan? Nah, jangan orang sombong itu cerita jeleknya orang miskin, jangan. Ibu kalau punya berlian pakai itu berlianmu, rezekimu. Jangan tomak kau sembunyi, pakai emasmu, pakai semua. Tapi dengan catatan jangan kau hina orang miskin. Bodoh nih tuh suaminya. Mau nih itu dekat istrinya baru palsu. Urusannya orang. Nah mau semua ini pakai yang asli, tapi kan rezeki Allah yang tentukan. Maka ketika kau lihat orang susah, lebih kau ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurnya suamiku bisa belikan berlian. Umur tak sudah 60 tahun. Kan makin dekat makin dengan sakaratil maut. Sudah panggil itu anak tak, itu ada cincinku nah, jual mako, bikin kau masjid di kampung. Itu nah, belikan mak yang di tanah abang yang palsu. Kalau orang kaya pakai, biar palsu. Nah bilang, tong orang asli. Palsu, tosogi ya roh. Nggak mungkin. Palsu, nggak mungkin. Itu yang hanya dia orang kaya. Kalau orang miskin asli dipakai, nah gimana tong ambil. Maka enak memang jadi orang kaya ya. Tapi ingat, orang kaya juga itu banyak pertanyaannya nanti. Orang kaya banyak pertanyaannya. Karena di padang mahsyar nanti itu kan diantri orang untuk ditanya. Tersangka pertama, maju. Nama, Inem. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Gaji, 3 juta per bulan. Kau gunakan untuk apa? Tuhan, sebenarnya tidak ada cita-citaku menjadi pembantu. Cuma kan sakit bapakku. Tidak ada keterampilanku, tidak ada sertifikatku. Saya pergi merantau. Jadi pembantu di Jakarta. 3 juta gajiku. 2 juta saya belikan obat ibuku tiap hari, tiap bulan. 1 jutanya operasionalku tiap bulan di Jakarta. Mobil? Tidak ada. Motor? Tidak ada. Sepeda? Tidak ada. Miskin mudik. Mau milih apa Tuhan? Kau sholat? Alhamdulillah sholat. Ramadan? Puasa. Senin Kamis saya jalani. Oh, Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, kau mulia di hadapanku sekarang. Kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Nam, masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Apa mau ditanyakan? HP? Tidak ada. Pembeli pulsa? Mana mau beli pulsa dan tidak ada HP? Coba. Tersangka berikutnya, maju. Haji titik-titik. Ditanya, itu istrimu yang pakai behel. Kalau dilihat gajimu tidak bisa itu pakai. Dari mana itu? Anu apa? Tidak jelas ditempeleng. Bocor telingana. Lari ditarik lagi. Sini kau belum selesai. Itu keramik di rumahmu dari mana itu? Pentil mobilmu. Ditanya semua. Masuk tonji surga. Tapi kau babak belur mi. Tak merah-merah tak roban. Lama kan pertanyaan. Lama mulai ditanya jamnya, ditanya lampunya, ditanya. Semua ditanya. Kan banyak hartanya. Masuk juga surga. Tapi banyak pertanyaannya. Begitu datang dia bilang. Bosku. Idam kan lebih dulu memang masuk surga. Demi, mau kalian bagaimana modelnya ini kesian. Ternyata di blender ki. Masuk juga surga tapi terlambat mi. Bawa belur mi merah jangan setengah mati jalan. Ketemu Idam dah bilang ipuang, kenapa ki? Dia bilang terlambat. Kenapa bisa terlambat? Jangan banyak bicaramu di situ deh. Sekira banyak mobil itu hari, kenapa bisa terlambat? Dia bilang itu mi mobil banyak sekali pertanyaannya. Jadi enak itu, ini hidup kalau ditempatkan pada sikap yang betul, semua nikmat. Kaya dia syukur, enak. Miskin dia sabar, enak. Supaya kau miskin sabar, bayangkan bagaimana susahnya pertanyaan di akhirat orang kaya. Enak nih perasaan. Tapi yang jadi masalah, kita miskin, kita lihat rumahnya orang. Yang mewah, akhirnya kita tidak pernah syukur. Kita kaya, kita tidak pernah bersyukur karena kita lihat lebih hebat lagi. Nah, itu satu. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua yang saya mau sampaikan. Ibu-ibu pernah rasakan hamil? Pernah toh? Enak enggak? Coba bayangkan. Pernah kita tengkurap ketika hamil? Tidurnya kan gaya pasrah. Iya toh?
Belum lagi kalau melahirkan. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri menteri melahirkan. Keluar kau nak? Tidak. Tetap. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Waktu nagigi, kok gigi kak? Tidak. Cabolo tuh kasih, lepas ko nak, nak. Siang anak na, malam bapak na. Iya toh? Maka kalau istri ngomel, rumusnya sabar. Sabar. Dan ibu tahu ndak? Dengar ibu. Tidak ada kasihan itu laki-laki yang jago di depan istrinya. Meskipun kita setengah mati carikan uang. Lihat itu kasihan suami-suami. Ya kalau suami tak baik kerjanya. Tapi lihat kalau dia tukang gojek. Tengah malam belum pulang. Hujan kasihan. Dimaki-maki sama pelanggannya. Dia sabar, yang penting dapat uang. Kita kira itu tidak malu kita sebagai suami. Kalau pulang kita lebaran istri tak pakai emas. Malu kita itu sebagai suami. Dilihat mikadian saudara tak istrinya bagus bajunya. Malu kita minder. Itu harga diri suami. Tapi mau dia apa? Ini rezeki. Maka jangan kau suka ngomel. Tong itu ibu-ibu tidak nak kasih tenang sekali. Menena aja kerjanya. Bagaimana kita mau tenang di rumah? Ada yang tanya kayak ini di Makassar. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu istriku tidak, suamiku suka keluar, tidak betah di rumah? Aku ceritakanlah dia karena takut dia tersinggung toh. Ibu, ada itu suami istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya, tidak betah suaminya. Akhirnya suaminya punya kreativitas. Oh, nah bawa pergi beli berlian. Sudah beli perhiasan, senanglah istrinya. Nah bilang suaminya, Dek, kita pergi wisata sumur tua. Dia bilang, ayo nih. Pergilah dia pergi lihat sumur-sumur tua. Ini sumur tua, Bu, 400 tahun umurnya. Begitu dekat sumur tua, Nah bilang suaminya, lihat ki bedek sayang, ada airnya itu sumur. Nah bilang, dangkal ji ini kak. Lihat ki dulu baik-baik, dangkal ji. Paling sampai lutut dalam hati suaminya, berarti aman. Dekat-dekat istrinya bibir mulut sumur, dia dorong istrinya masuk ke sumur. Pak, jatuh. Nah bilang suaminya, ngomel mako di situ, ndak ku dengar juga. Manenak no cilaka. Ndak ku dengar juga ngomel kau di situ. Boy, suaminya enak-enak dia ngomel mako. 1 jam kemudian, Bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Nah bilang, saya jin yang ada di sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih baik saya lari. Coba bayangkan. 400 tahun ini jin. Baru ibu 1 jam lari. Makanya kalau istri suamimu ndak betah di rumah, koreksi itu bibir. Gimana kita mau betah? Nah, kita juga suami rumus menghadapi, jangan ajak bicara istri tak. Kalau mulai mau ngomong istri tak, lebih baik ambil selimut tutup kepala. Memang fitrahnya perempuan ngomel. Memang fitrahnya begitu. Bagaimana supaya tenang perasaan? Bayangkan bagaimana dia hamil. Bagaimana dia mengelola uang yang sedikit harus cukup 1 bulan. Bayangkan kalau penghasilannya suaminya cuma 5 juta 1 bulan. Ada cicilan rumah, ada cicilan motor. Mana cukup. Tapi itulah hebatnya perempuan. Nah, maka kalau ngomel, rumusnya sabar. Ketika ada dalam hati sebagai suami, saya setengah mati belikan rumah, saya setengah mati kerja, dia tidak hargai saya. Setan itu. Setan. Kalau kita sudah tidak senang istri, bukan dengan memakinya. Bukan dengan menghinanya, apalagi sampai menyakiti badannya. Bukan laki-laki orang begitu. Kalau tidak senang lagi, kembalikan dulu orang tuanya. Pak, ini ada masalah dulu ini. Caukam mewah, caukam mulu yebeniku. Mungkin mudah-mudahan dengan nasihatnya Bapak bisa lebih baik. Sudah dikembalikan tidak ada perubahan, Allah kasih jalan keluar. Pisah kau baik-baik. Jangan saling menghina. Keburukannya istri sama suami tanggung. Itulah yang enaknya juga jadi perempuan, Bu. Karena kalau perempuan, kalau dia berdosa, suaminya ikut tanggung dosanya. Suaminya berdosa, istri tidak menanggung dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Kalau suaminya ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa.
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu suami nanti yang tanggung di akhirat. Kalau istri, suaminya pemabuk, suaminya koruptor, suaminya pezina, suaminya penarkoba. Tapi istrinya baik di rumah, tidak bagus agamanya. Tidak ada urusan. Kata Allah, jangan kurusi. Kau tidak tanggung dosanya suamimu. Itulah sebabnya istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Suami tidak harus minta izin sama istri. Kenapa? Karena memang suami kerjanya harus lebih banyak di luar rumah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Ceramah saya ini tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Mulailah mengamalkannya dengan menghilangkan sifat sombong dan banyak sifat syukur. Kalau kita sudah mampu bersyukur, maka Allah pasti akan tambah nikmatnya. Nikmat dunia, insya Allah nikmat akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk sahibul bait. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.